Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Sobat Arif Nur semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di video yang kedua ini. Bagaimana kabarnya sobat semua? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Dan semoga dilancarkan rezekinya. Kemudian yang banyak masalah semoga dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang belum dapat jodoh semoga dimudahkan jodohnya. Dan yang baru sakit semoga disembuhkan penyakitnya. Teman-teman semua, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kali ini saya berada di depan Musola Agung Sidomulyo Plese Ngantiwarno. Musola ini baru saja selesai dibangun, belum lama teman-teman. Semoga yang mewakafkan musola ini, kemudian yang semua yang berpartisipasi di dalam program sedekah dan wakaf di musola ini kelak mendapat pahala jariah dari Allah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, pada video kali ini seperti yang ada di thumbnail, kita akan berbicara terkait ada apa dengan waktu subuh. Kemudian apa sih sebenarnya keutamaan sholat subuh? Mari kita temukan jawabannya di video ini. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita coba tengok bagaimana jamaah sholat subuh di masjid atau musola di sekitar kita. Kira-kira jamaah yang ada itu dominan dari kalangan sepuh atau remaja atau anak-anak? Pasti jawabannya adalah iya, dari golongan orang yang sudah sepuh, nenek, kakek. Nah, padahal teman-teman, penguasa Yahudi itu mengatakan, kami akan takut ketika umat Islam itu sama sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Syekh Maulana Thariq Jamil. Beliau berdakwah di Yordania. Saat tiba di perbatasan antara Yordania dan Palestina, beliau singgah di masjid untuk sholat subuh. Usai sholat subuh, beliau sempat melihat ada tentara Israel yang melihat masuk ke dalam masjid, teman-teman. Nah, kemudian selang beberapa menit, kemudian tentara Israel itu pergi lagi. Syekh Maulana saat itu kemudian datang menghampiri tentara Israel tadi. Syekh Maulana bertanya kepada tentara, apa yang kalian lakukan tadi? Kemudian tentara tadi menjawab, teman-teman, aku hanya ingin melihat bagaimana umat Islam itu sholat subuh. Kemudian Syekh Maulana Thariq Jamil bertanya lagi, lah kenapa? Lalu tentara tadi menjawab, dalam kitab kami, ketika jamaah umat Islam, ketika jamaah sholat subuh umat Islam itu lebih banyak atau sama banyaknya dengan sholat Jumat, maka kami akan hancur. Nah, tadi saya melihat ternyata yang datang sholat subuh hanya sedikit, maka hati saya tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata banyaknya jamaah sholat subuh itu ternyata bukti kebangkitan umat Islam. Coba kita tengok bagaimana peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dahulu. Memang pembacaan proklamasi kemerdekaan itu pukul 10 hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Namun penyusunan proklamasi kemerdekaan itu sejak tengah malam hingga dini hari, hingga waktu subuh. Dari dua peristiwa tadi, teman-teman, menunjukkan bahwa bukti kebangkitan umat Islam itu ketika jamaah sholat subuhnya itu meningkat, teman-teman. Apa saja sih sebenarnya keutamaan sholat subuh? Yang pertama, sholat subuh itu merupakan pembeda kita dari orang munafik. Inna athqala sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah.
Seandainya mereka itu tahu keutamaan dari dua sholat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun walau dengan merangkak. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, mari kita simak ayat Al-Quran berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir hingga gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Wa tajtami'u malaikatun nahar wa malaikatul lail fi sholatil fajr. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ayat dan hadis tadi menegaskan bahwa sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh seluruh malaikat. Malaikat pagi, malaikat malam berkumpul di waktu sholat fajar. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, apa yang lebih mewah di dunia ini? Apa yang paling mewah di dunia ini? Rumah yang megah, harta yang berlimpah, tanah yang banyak. Apa yang paling mewah di dunia ini? Ternyata semua yang mewah di dunia ini itu belum sebanding dengan 2 rakaat sholat fajar, teman-teman. Nabi mengatakan, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaan berikutnya, teman-teman, siapa di antara kita yang mampu sholat malam semalam suntuk? Adakah di antara kita yang mampu sholat malam semalam suntuk? Tidak, kan? Ternyata itu ada cara lain, teman-teman. Nabi mengatakan, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia itu ibarat mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Itulah tadi hikmah sholat subuh berjamaah. Masih banyak hikmah yang perlu kita gali lagi. Semoga dengan hikmah tadi menambah semangat kita untuk sholat subuh berjamaah. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, bagaimana tinjauan medis terkait sholat subuh berjamaah? Mari kita simak. Dr. Mukri, Ketua BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia mengatakan, ketika pukul 3 dini hari, adrenalin dalam tubuh manusia itu meningkat. Kemudian pembuluh darah akan menyempit. Ketika kita masih tidur pulas, maka bisa jadi akan timbul gumpalan darah. Di saat yang bersamaan, di dalam tubuh kita juga ada nitrat oksida. Zat itu akan meningkat, teman-teman, ketika kita bangun, beraktivitas, berjalan kaki, sholat subuh ke masjid. Nah, zat nitrat oksida itu akan memperlebar pembuluh darah dan akan memecah gumpalan darah ketika adrenalin tadi meningkat. Ketika seseorang itu bangun, dia akan mencegah terjadinya gumpalan darah. Kenapa orang-orang terdahulu, simbah kita, kakek nenek, itu diberi umur panjang? Ternyata mereka dahulu menerapkan pola hidup yang luar biasa. Mereka semua menghidupkan waktu subuh. Bahkan ada yang sebelum subuh sudah mandi terlebih dahulu. Ini kebiasaan yang luar biasa, teman-teman. Dekat sini saya juga sering melihat ada seorang kakek nenek yang dia itu berjalan kaki sambil menggendong kayu bakar pergi ke pasar. Ini luar biasa, meskipun sudah sepuh, tapi dia mampu menggendong beban yang luar biasa. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, sholat subuh berjamaah pun itu ternyata juga baik secara medis. Oleh karena itu, mari
kita jaga sholat subuh berjamaah, selain untuk memperoleh kemuliaan sholat subuh di mata Allah, sholat subuh juga mampu menjaga kita agar tetap sehat dan tetap bugar. Yang terakhir, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ada 2 kisah. Semoga kisah ini nanti mampu menggugah kita agar bisa sholat subuh berjamaah. Beberapa waktu lalu saya mendengar berita di Sukoharjo ada seorang tukang bubur jagung yang dia itu rajin sholat subuh berjamaah, teman-teman. Usai sholat subuh berjamaah, dia sempat mendengarkan kutum subuh sejenak. Namun selang beberapa menit dia terjatuh dan dipegangi oleh jamaah yang lain. Saat itu adalah bulan Ramadan. Waktunya adalah waktu yang mulia, waktu sholat subuh. Dia dipanggil Allah dalam keadaan yang paling istimewa. Tidak semua orang bisa memperoleh kondisi terbaik seperti itu ketika dipanggil Allah. Lalu kisah yang kedua, teman-teman. Ada seorang nenek. Dia tinggal di Cawas. Dia punya kebiasaan yang baik. Dia sholat subuh berjamaah berjalan kaki. Usai sholat subuh, dia berjalan kaki, kemudian masih mengenakan mukena. Usai sholat subuh, nenek tadi berjalan kaki. Setelah dia menyeberang jembatan yang cukup terbatas lebarnya, usai menyeberang, dari belakang ternyata ada pengendara motor yang di belakangnya itu ada bronjong, teman-teman. Ada bronjong yang berisi rendeng pohon kacang. Nah, ternyata nenek tadi itu terserempet. Dalam kondisi mengenakan mukena, nenek tadi terjatuh. Dan itu adalah keadaan terbaik dia ketika dipanggil Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, 2 kisah tadi, apa makna yang bisa kita petik? Apa yang makna yang bisa kita ambil? Allah memilih tukang bubur dan nenek tadi menghadapnya dalam kondisi yang sangat istimewa, kondisi terbaik. Kita tidak tahu dalam kondisi apa kita kelak akan dipanggil Allah. Beruntung tukang bubur dan nenek tadi, dia dipanggil Allah dalam keadaan yang terbaik. Tentunya akhir dari hayat kita kelak itu tergantung dari kebiasaan kita. Mari kita lebih giat lagi untuk menjaga sholat subuh berjamaah. Pepatah Arab mengatakan ijhad wala taksal, fanada matul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, karena penyesalan itu datang ketika di akhir, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita lebih giat lagi, kita lebih berusaha lagi untuk menjaga sholat subuh berjamaah kita. Oke teman-teman, sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sekian dari saya, semoga channel ini ke depan lebih baik lagi dengan dukungan teman-teman semuanya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.